Halo, selamat malam. Selamat malam, kembali lagi gua sama lu. Siapa bang? Yang kemarin. Waduh, Mandra, Bang Mandra. Ya, selamat malam Bang. Bang Mandra, selamat malam. Iya, Bang Gondrong rupanya. Ini Abang Gondrong. Udah sadar kemarin. Nah, seharusnya gue yang bertanya sama Ustadz nih, udah sadar atau belum nih? Waduh. Ini akut ini teman-teman, ya akut ini Bang Gondrong ini. Malam ini apa yang mau saya obati? Nggak usah diobatin, gue masih normal. Iya. Yang mau diobatin itu saya kira Pak Yusufi yang mau diobatin. Gini Bang, ya. Agak ada beda-beda sedikit gitu loh. Gini Bang, ya saya ini ya mengobati akal Anda agar tidak menuhankan manusia lagi gitu. Oke. Anda apa? Bang Yusuf sudah agak menyinggung ke situ ya. Oke. Lebih baik saya tuankan manusia daripada saya tuankan orang mati. Itu ada faktanya. Ya. Orang lain bisa menyelamatkan sesamanya manusia. Apakah orang mati bisa menyelamatkan yang hidup? Lah coba lihat Yesus contohnya kan mati dia. Ngapain Anda ikuti? Dia mati tapi dia naik ke surga. Kata Anda tadi ngapain ikut orang mati? Dia mati bangkit kembali. Tenang. Ngapain ngikutin orang mati? Dia kan bangkit kembali, dia kan hidup. 3 hari dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia karena dalam ajaran saya, dengar dulu Pi. Ya. Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus mati 3 hari dalam kuburan dan dia meninggal. Meninggal 3 hari dalam kuburan. Tuhan meninggal gitu ya? Nggak begini. Kayak gimana? Iya, ini abang ini Tuhan pula meninggal katanya. Tenang. Yesus adalah Tuhan kami, ya. Yesus Kristus itu mati 3 hari. Yesus meninggal terus? Ya, oke, salah. Tuhan itu mati, Tuhan Yesus. Tuhan mati. Ya, Lalu? Tuhan Yesus bagi kami dan dia bangkit kembali. Ya. Dan dia menunjukkan kepada ke-12 muridnya sampai dia katakan, ya, sampaikanlah berita ini kepada dunia, kepada seluruh dunia bahwa saya sudah bangkit. Makanya dia bilang, ya, kamu sekarang percaya karena ada seseorang yang menusuk dia punya tempat. Datanya mana? Kebanyakan ngomong. Gini. Saya tidak mau berdebat soal itu karena Anda yang mulai, makanya saya jawab. Memang begitu. Kalian, maaf ya brother ya. Kalian itu muslim ya, selalunya kayak begitu. Ya, giliran kami tanggapi, kalian mengamuk. Jangan begitu dong. Bukan ngamuk, bukan. Ya ini. Masalahnya gini, tanggapannya itu mendongeng gitu loh. Loh, kok mendongeng? Tanya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami, disalibkan, dia mati, dikuburkan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Makanya Bang, saya katakan sama Anda, ngapain ngikutin orang yang mati? Bukan mati karena dia hidup kembali pada hari ketiga. Dia tapi kan pernah mati. Sekarang saya mau tanya. Nanya ya. Ngapain ngikut orang mati ya? Karena apa? Saya tanya, Pi, saya bilang lebih baik kita diselamatkan oleh orang ya daripada diselamatkan oleh orang mati.
Karena mustahil orang mati bisa menyelamatkan orang hidup. Sepakat, Yesus nggak bakalan bisa menyelamatkan gitu. Karena Yesus itu pernah mati gitu. Dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak mampu, sampai mati disalib tentara Romawi. Nggak. Iya, tapi dia Ngapain kita ikut orang mati coba? Nah, oke. Tapi menurut ajaran kami, menurut Bible kami, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Banyak juga Oke. selain Yesus bangkit. Oke. Saya mau tanya sekarang, Yesus ada Apa? di mana sekarang? Menurut Pi, menurut Yesus lagi ngambang di langit. itu lebih baik ngambang daripada coba Nabi Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di sisi Tuhannya, tempat paling tinggi. Sungguh luar binasa. Kalau Nabi saya itu letaknya di Rafiqul A'la. Kenapa orang bisa ya kaum muslim itu menganggap Anda itu sebagai ustadz, padahal pemikiran itu ada yang typing di bawah botol sekali. Iya. Saya tanya kamu, bilang Yesus itu di mana? Kamu bilang ngambang di langit. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya, bilang Muhammad itu di mana? Di Rafiqul A'la. Tuh, Padahal saya jawab. ada di alam barca. Itu cuma makamnya doang. Yang saya jawab itu di Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi di ini. Makanya kalau kagak paham, dengerin, jangan ngomong terus. Ya, Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi di sisi Tuhannya. Itu Nabi Muhammad. Oke. Itu menurut pendapat Yusuf nih ya. Oke, saya mau Bukan tanya. pendapat, itu ada hadisnya. Oke, saya terima. Saya mau tanya, Pi. Sekarang ya, jangan sampai menjawab sebelum saya bilang apa jawab kamu. Oke, kasih saya kesempatan. Karena saya sebagai tamu di room kamu, ya. Iya, jangan banyak-banyak juga ngomongnya. Oke, tidak. Ini, saya mau tanya sama kamu. Oke? Ini menurut kamu, bumi ini bulat apa datar? Lah, jadi bumi ini, baik menurut saya ya, bumi ini terhampar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apanya? Belajar sama Ustadz Adi Jayat ya. Oke. Tanya aja Ustadz Adi Hidayat, itu bumi itu terhampar. Iya, tapi saya mau tanya sama kamu sekarang. Kamu pintar, kamu. Bumi itu bulat apa datar? Jawab dari dalam hati kamu, jangan jadi pecundang, jangan jadi pembohong. Gak bisa saya jawab dari hati saya, tapi dari dalil Quran. Dalil Quran. Ini jawabannya. Ya, dengarkan jawabannya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Tidak tumpah kayak gimana, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bible ya, dikatakan oleh Bible bumi itu datar gitu. Itu kuasa Allah, Bang. Ya, ini Bang. Bang, gini. Abang Muslim? Haji. Gini ya, saya jelaskan kan kemarin itu saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat ya, air laut akan tumpah. Ini adalah sarkas untuk umat Kristen, yang mana umat Kristen mengatakan di kitabnya bumi itu datar. Iya, makanya. Apa yang abang ini loh? Abang ini lulusan pesantren mana? Dengar dulu. Ya, gini. Coba kalau kita lihat ya, kitab Bible itu. Aduh. Mana
Udah, saya lulusan es campur dah. Kalau kayak gitu. Itu terus ya yang ditanya dari dulu. Enggak. Kau nggak tahu, kau nggak belajar. Ah, ini nih. Apanya nggak belajar ya? Murid saya banyak masalahnya. Kau, kau belajar di mana, Bang? Rekam guys, rekam. Kau belajar di mana? Kau lulusan mana? Abang kesini ke Kalimantan Selatan, nanti saya bawa ya. Ngapain juga gua ke sono? Ayo udah kalau kayak gitu ya. Nah, gini ya. Gini. Jadi kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Ini bahasa sarkas ya. Ampun. Karena apa? Karena di dalam kitab Anda, di dalam Bible Kristen, bumi itu datar. Dengar, ya ampun, innalillahi wa Innalillah memang ya. Ilmu dari mana? Sejak saya belum lahir, sampai belum Yusuf Pi belum lahir, itu sudah ilmuwan temukan bahwa dunia itu bumi itu bulat. Ya, makanya perlu sekolah lagi ini penerjemah Bible ini. Kenapa seharusnya penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi? Nah, begini, nggak usah sama saya, nggak usah. Yang saya mau tahu ini, makanya saya bilang tadi, Yusuf PI harus ngomong jujur dari dalam hati, karena Yusuf PI pernah bilang bahwa bumi ini datar. Kalau dia bulat, air laut akan tumpah. Ya, makanya dengarkan nih ya, dengarkan saya jelaskan. Anda lihat ini ya, Anda lihat sebuah potongan kan? Anda lihat sebuah potongan video kan, betul nggak? Rekam guys, rekam. Tidak, begini, dengar dulu. Gini, dengar. Anda dengar saya ya, dengar saya. Coba dengar ya. Oke guys, rekam. Rekamnya. Ya. Ada beredar ya video foto. Sabar, jangan ngomong dulu, dengarkan dulu ya. Baik, biar kita gantian ngomong gitu, bahwa bumi itu bulat kayak gimana akan kita ini ya. Coba kita gantian ngomong dulu. Anda ngomong apa nggak akan didengarkan orang masalahnya. Coba ya, Anda dengar dulu ya. Daripada saya mute Anda nggak bisa ngomong lagi ya, Anda dengar dulu gitu ya. Aja kalau begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya, ini jawaban saya ya. Ada video saya beredar yang dipotong Kristen ya, bahwa kalau bumi itu bulat, air laut. Sabar, paham? Jangan, memang begitu. Sabar. Dengarkan dulu. Coba ditutup dulu mulutnya ya. Nah, gitu. Oke. Ada video saya beredar ya, dipotong Kristen, kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah, kata saya. Ini adalah apa? Ini adalah sindiran saya terhadap Bible Kristen yang mengatakan bumi itu datar. Nah, seharusnya nama ini Jadi diganti. ya biar air itu tidak tumpah ya, biar air itu tidak tumpah, jadi harus datar gitu menurut Bible. Ya Allah. Ini memang perlu sekolah ulang ini Bible ini ya. Ya oke. Kalau lu Aduh. Salah, tapi dengar dulu. Dengar ya. Oke. Guys, siapkan kamera kalian dan rekam ya. Satu-satunya ustadz yang ada di Indonesia yang bersaksi bahwa mengatakan bumi ini bulat adalah Ustadz Yusuf Pi. Ya, sungguh luar binasa ajarannya Yusuf Pi. Bersaksi mengatakan bahwa bumi ini datar, dan jika kalau tidak datar bumi itu kata Anda, bukan kata saya. Rekam guys, rekam. Ya, biar orang tahu semua. Jadi ya teman-teman ya, jadi di sini kawan-kawan tahu kan sudah semuanya ya teman-teman semuanya apa yang dimaksud oleh video saya.
Satu-satunya ustadz di Indonesia ini yang menyindir bumi itu datar adalah saya, karena Bible mengatakan bumi itu datar ya. Itu live Anda. Itu live Anda. Ya itulah ya teman-teman semuanya kagak merasanya kawan-kawan kita Kristen yang di kitabnya bumi itu datar gitu. Sampai saya sindir, kalau bumi itu bulat licin, air lautnya akan tumpah. Bagaimana supaya tidak tumpah ya? Maka bumi itu datar seperti yang dikatakan Bible. Nah, oke, terserah lu lah yang penting. Nah, gitu ya. Ya catat ya teman-teman, satu-satunya ustadz di Indonesia ini yang menyindir Bible bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Tak akan tumpah. Iya, makanya harus datar seperti yang dikatakan Bible. Hehe. Ya, makanya biar kagak tumpah ya, jangan bulat, datar kayak yang di dalam Bible. Kan joget-joget ya dia. Itu makanya jangan kau lihat video potongan. Ustaz, tahan. Reda. Sudah tahu ya, kita itu ya teman-teman, apalagi di tingkat tengah ya, kalau di pendidikan formal ya, kan kita itu sabar ya, ada diajarin masalah apa di dalam ilmu fisika, masalah gaya gitu ya. Salah satunya gaya itu apa? Gaya gravitasi ya gitu. Ini sudah tumpah-tumpah ini. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau ada gravitasi itu air laut itu tumpah gitu. Ya makanya biar tidak tumpah, karena ada kitab kawan kita mengatakan bumi itu datar, jangan bulat tumpah air laut biar datar kayak di Bible gitu. Air laut tumpah. Air laut tumpah guys. Udah itu aja. Tunggu dulu, Pi. Udah. Wah, jangan turun. Iya, makanya nggak ada yang lain nggak sudah. Kau sudah dapat penjelasan kan? Tidak, belum. Saya mau tanya. Kau mempertanyakan potongan video saya kan? Tidak, itu sudah jalan, sudah itu. Gigimu juga di bawah bukan kamu ya. Udah jelas sekali ini. Ada penontonmu emosi sekali di bawah, Ustaz. Orang-orang juga pada iya, masalahnya kok apa ya, nggak ada faedahnya gitu. Loh. Makanya penonton menyuruh ganti, nggak ada faedahnya masalahnya. Oh begitu, silakan, saya nggak peduli. Makanya udah dijelaskan kan tadi, itu potongan video yang dipotong Kristen. Kalau bumi itu bulat, kata saya air laut akan tumpah. Ini adalah bahasa sarkas saya untuk menyindir kitab kawan kita yang Kristen yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Bumi datar, kayak gimana bumi datar di sini? Ada di dalam Bible bumi datar. Mister Loba. Sekolah lagi ya, Pak penulis kitab Kristen ini sekolah lagi bilang bumi datar. Oke, ya, udah turun dulu ya. Kayak gitu ya. Buang tat. Iya. Makanya jangan kemakan video potongan gitu ya. Sampai saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Nggak ada saya bicara gaya gravitasi. Nggak sengaja gitu ya. Biar tidak tumpah air laut kayak gimana? Datar aja kayak dalam Bible gitu ya.